Ambon, Manado, Papua, NTT, tenggelamkan Demokrat 2024. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Kongres luar biasa Demokrat telah dilaksanakan di Sumatera Utara. Dari hasil kongres tersebut, Muldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menggeserkan AHY. Namun menanggapi kongres tersebut, AHY adalah Ketua Partai Demokrat mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa KLB yang diadakan di Sumatera Utara adalah KLB yang tidak sah. Demokrat! 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 Berikutnya hadirin sekalian, saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat. Menanggapi KLB Demokrat, Benny Kaharman yang adalah kader Demokrat mengunggah sebuah buku di akun Twitternya. Tak hanya itu, BKH juga mengatakan dengan baca buku ini kita jadi mengerti mengapa rezim sekarang membiarkan bahkan mengkawal KLB Partai Demokrat. Benny Kaharman tidak menjelaskan rezim mana yang ia maksud, namun menanggapi keterkaitan Presiden Jokowi, Ali Ngabalin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tidak punya urusan terhadap kudeta di kubu Demokrat. Apa urusannya dengan Presiden Joko Widodo juga? Kenapa harus? Saya kira Presiden ke-6 Pak SBY pasti tahu masalah remeh-temeh seperti begini tidak masuk dalam agenda-agenda besar yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Percayalah ini kalimat saya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta yang terjadi dalam kubu Demokrat. Di sisi lain, AHY mengungkapkan bahwa Benny Kaharman adalah sahabatnya. Selain politisi senior dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dari NTT, ia juga dikenal sebagai macan parlemen karena keberaniannya untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Meskipun mendapat julukan macan parlemen karena keberaniannya, masyarakat Indonesia Timur pun seolah-olah sudah tidak percaya lagi dengan Partai Demokrat. Hal ini tidak terlepas dari kritikan Benny Kaharman terhadap Presiden Jokowi, yang mana Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden terbaik oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Melihat kritikan Benny Kaharman yang selalu ditujukan kepada Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia Timur pun khususnya masyarakat NTT sepakat untuk menenggelamkan Partai Demokrat. Video ini untuk Pak Benny Harman. Halo Pak Benny Harman, salam hormat dari saya. Masih terkait kritikan Anda terhadap Presiden Jokowi, saya ingin tanyakan beberapa hal kepada Anda. Di masa kepemimpinan Pak Jokowi, periode pertama, ada pembangunan masif di Papua, ada pembangunan jalan trans terpanjang, ada pembangunan jembatan terpanjang. Harga semen yang dulunya 1 juta sampai 2 juta turun harga bensin yang dulunya 80.000 sampai 100.000 turun harga normal, seperti harga di daerah yang lain. Pertanyaan saya buat Anda, semasa bos Anda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, kasih apa untuk warga masyarakat Papua? Yang kedua, di masa kepemimpinan Pak Jokowi di periode pertama, ada pembangunan jembatan megah di NTT, kemudian ada pembangunan jalan raya di NTT, ada satu kampung di NTT yang sulit aksesnya, dan itu di Flores, daerah Anda sendiri,
kalau bis masuk ke sana itu melalui sungai, ya, kali, ya, sulit sekali aksesnya. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama ada pembangunan jalan plus jembatan yang mempermudah akses masuk ke sana. Itu daerah Anda sendiri. Kemudian di periode kedua, kemarin ada 3 pembangunan megah diresmikan. Ada 2 bendungan raksasa dan ada 1 lumbung pangan di NTT diresmikan. Pertanyaan saya buat Anda, semasa bos Anda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa selama 2 periode, kasih apa untuk warga masyarakat NTT? Jawab pertanyaan saya. Makanya saya selalu mengkritik Partai Demokrat. Kritik itu boleh, sah, dijamin undang-undang, demokrasi, wajar, boleh. Tapi cuci muka dulu, gitu. Ya, maaf Pak Beni Harman, saya rakyat jelata, saya tersinggung dengan kritikan tajam Anda terhadap Presiden Jokowi. Karena bagi kami rakyat jelata, hanya Presiden Jokowi saja yang mampu mendengar isi hati rakyat jelata, keluhan rakyat jelata. Apa yang menjadi keluhan rakyat jelata, hanya Jokowi saja yang mampu mendengarkan itu. Dan saya ingin menyerukan kepada saudara-saudara kaum muda-mudi, khususnya di Indonesia Timur, Ambon, Manado, Papua, NTT, tenggelamkan Demokrat 2024. Saya yang katakan itu.